Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual saya di modul 2.3 tentang coaching. Perkenalkan, nama saya adalah Dini Indrawati. Saya bekerja di SD Muara Bakti 04 Kecamatan Babelan. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Berikut adalah grup saya ketika melakukan coaching. Ada saya sebagai coach, ada Pak Wahyudin sebagai coachee, dan Bu Gita Supriyatini sebagai observer atau pengamat. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Supriyatini akan berperan sebagai pengamat. Nah, kemudian di sini telah hadir Bapak Wahyudin sebagai coachee dan ada Bu Dini Indrawati sebagai coach ya. Sudah siap ya Bapak dan Ibu semua ya? Siap, insyaallah Bu. Saya ada sedikit pertanyaan kepada Ibu Dini Indrawati ya sebagai coach. Pertanyaan saya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dini kembangkan pada kesempatan coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengarkan aktif Bu Gita. Oke. Nah, kemudian tentunya nanti ada kompetensi yang secara spesifik akan Bu Dini observasi ya. Kira-kira kompetensi apa, Bu? Kompetensi yang secara spesifik akan saya observasi itu di rencana aksi, Bu. Oke. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Bu, indikatornya? Indikatornya itu adalah ketika nanti coach saya bisa menemukan ide atau menemukan solusi atau gagasan baru yang akan beliau lakukan untuk mengembangkan kompetensinya. Oke, baiklah ya. Selamat melakukan coaching untuk Bu Dini dan Pak Wahyu ya. Dipersilakan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyudin. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat Pak? Alhamdulillah sekarang sudah membaik Bu. Selama 1 minggu kemarin saya tidak enak badan nih. Alhamdulillah. Gimana sekarang Bapak lagi di mana nih Pak? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah Bu. Di sekolah nih. Pak Wahyudin, suara saya terdengar? Siap Bu, siap. Oke, Bapak lagi di mana Pak? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah Bu. Oh, lagi di sekolah ya. Baik Pak Wahyudin, kita hari ini akan melakukan coaching ya, coaching supervisi akademik atau supervisi pendidikan. Nah, kemudian Pak Wahyudin, kira-kira Pak Wahyudin, adakah hal-hal yang Bapak ingin ceritakan kepada saya atau kendala yang Bapak hadapi? Silakan Pak diceritakan kepada saya. Iya Bu Dini, ini di sekolah lagi ada problem ya, sedikit sih, nggak terlalu fatal ya, karena keterkaitannya dengan pendidikan di sekolah kami. Keterkaitannya yaitu tentang manajemen waktu Bu. Kenapa manajemen waktu Pak? Kenapa Ya, manajemen di sini mungkin ya kalau saya pribadi sih waktunya kurang, sedangkan proses pembelajarannya juga merasa ya belum tersampaikan lah Bu. Ketika jam pelajaran saya masih butuh waktu yang lama lagi, mungkin ya dengan ketentuan mungkin yang sudah ditetapkan 4 jam pelajaran itu Ibu ya. Di sekolah kami itu setiap jamnya itu pasti dengan 4 jam pelajaran itu buat saya sih mungkin kurang ya, karena
saya ngajar di bidang Bu, di bidang olahraga. Oh, baik. Jadi Pak Wahyudin merasa kurang ya dalam manajemen waktu ketika 4 jam pembelajaran itu di kelas dirasa masih kurang, begitu betul Pak? Ya, betul Bu Dini. Oke, kemudian memang yang apa hal yang Bapak inginkan? Ya, mungkin buat saya pribadi dalam 4 jam pelajaran itu benar-benar tersampaikan tidak tersampaikan semua ya materi yang saya sampaikan hari ini gitu kan tentang pembelajaran saya. Adapun mungkin kelebihan waktunya untuk selebihnya itu mungkin di luar jam sekolah saya manfaatkan Bu. Karena kan kalau minggu ya walaupun saya adakan eskul tetap anak-anak tidak semuanya gitu untuk menerima pembelajaran saya apa yang harus saya kerjakan gitu. Mungkin di jam-jam istirahat biasanya saya manfaatkan Bu untuk kegiatan itu gitu. Oh, jadi Pak Wahyudin tadi itu menginginkan bahwa jamnya itu Pak Wahyudin menyelesaikan semua pembelajaran pada jam yang sudah disediakan. Seperti itu ya Pak ya, betul gak Pak? Betul Bu Dini. Betul ya Pak. Nah kira-kira Pak Wahyudin apa tujuan yang Bapak inginkan dari hasil coaching kita hari ini Pak? Saya sih berharap ini dapat solusi dari Bu Dini selaku coach saya. Bagaimana nih Bu ya untuk meningkatkan anak saya dalam pembelajaran saya nanti di jam-jam pembelajaran saya itu bertambah gitu ya. Adapun ketika anak untuk menuntut ini masih kurang Pak, saya masih pengen ini. Nah, itu saya jadi bingung Bu gitu untuk ngasih jamnya gimana gitu. Untuk minggu depan mungkin saya sampaikan lagi gitu kan. Tapi kan dengan anak yang mungkin sudah asik dengan pembelajaran saya, mereka pun kadang melebihi jam yang sudah ditentukan gitu. Sedangkan guru kelas yang lain sudah menantikan, ayo hari ini udah pelajaran selanjutnya gitu kan. Jadi tidak olahraga lagi hari ini. Jadi udah ganti di jam pelajaran berikutnya gitu. Gitu Bu. Jadi anak-anak juga tetap merasa kurang Pak? Ya tentunya Bu. Kalau anak-anak sih yang namanya jam olahraga ya. Pasti dari sekian banyak sekolah jam pelajaran selama 1 minggu pasti yang dinantikan itu pasti olahraga Bu. Ibaratkan mereka di dalam kelas dalam 1 minggu itu titik jenuh mereka pasti ada karena mereka mungkin ingin ya kan. Saya waktu zaman sekolah mungkin saya juga merindukan sekolah seperti sekarang gitu Bu. Sekarang kita seminggu dalam waktu 6 hari itu kita belajar di kelas ya kan. 1 harinya itu pasti dinantikan Bu karena dia pengen di luar jam sekolah belajarnya gitu kan, seperti olahraga. Berarti dia itu kan sangat menantikan gitu kan jam-jam olahraga itu di luar sekolah yang sifatnya prakteknya ada di luar sekolah gitu. Mungkin kalau di dalam kelas kan sudah terbiasa dengan seperti pelajaran matematika atau bahasa, mungkin mereka kan lakukan di dalam kelas gitu. Sedangkan saya kan emangnya adanya di luar, ibaratkan burung di dalam sangkar tiba-tiba keluar gitu Bu, ya dalam sangkar tersebut dia pasti akan senang gitu dengan pembelajaran saya gitu. Nah dari hal tersebut yang Bapak ceritakan tadi, anak-anak kan senang gitu ya Pak kalau misalkan karena kan hanya seminggu 1 kali keluar dari kelas. Nah dari hal Bapak yang barusan Bapak ceritakan kepada saya, apa solusi yang Bapak inginkan? Apa solusi yang Bapak inginkan dari hal tersebut, Pak? Ya, saya ingin solusinya itu mungkin berupa tambahan jam, bisa 4 jam dalam 1 minggu itu 1 hari atau bahkan pengennya 2 hari gitu. Cuma kan keterbatasan waktu karena rombel di sekolah kami itu cukup banyak ya, jadi terpaksa solusi itu kita hilangkan dan akhirnya kita menyesuaikan dengan jam-jam yang sudah ditentukan dari sekolah. Gitu Bu. Jam pelajaran dari sekolah Pak Wahyu dikasih waktunya berapa lama Pak? 4 jam Bu. 4 jam pelajaran ya. Dalam 1 minggu atau dalam seminggu ya, berapa kali? 1 hari itu saya 4 jam. Jadi secara keseluruhan seminggu itu saya
hari Senin saja yang tidak ada jam. Hmm. Hari-hari selanjutnya saya ada di jam-jam di kelas-kelas berikutnya dalam 1 minggu itu. Nah, apakah ada kesempatan yang Bapak miliki pada jam tersebut, Pak? Ya, saya biasanya memanfaatkan di jam-jam istirahat, Bu. Di mana jam istirahat itu biasanya di saya kan ya anak-anak kadang main bola gitu kan, memanfaatkan gitu kan. Nah, saya berasumsi ketika ada jam istirahat seperti itu saya manfaatkan, Bu, untuk pertandingan-pertandingan seperti ya yang mungkin yang mereka hari ini kelas 6A gitu kan, yang olahraga gitu. Jadi hari ini ada jam istirahat. Oke, siapa nih kelas-kelas yang lain yang siap untuk melawan kelas A untuk ini gitu kan. Jadi saya selalu menawarkan di jam-jam istirahat itu gitu. Jadi Pak Wahyudin juga melakukan di jam istirahat. Kemudian respon anak-anak bagaimana, Pak? Itu kayaknya sudah bagus sekali yang Bapak ya lakukan ya. Kemudian respon dari anak-anak gimana, Pak? Antusias sekali, Bu, ketika mereka dibandingkan mereka mungkin jajan atau lari-lari atau main yang mungkin tidak bermanfaat buat dia, mungkin saya menarik siswanya untuk seperti itu gitu. Untuk ayo hari ini pertandingan ini ya, itu akan lebih terfokus anak-anak. Jadi manfaatnya lebih dimanfaatkan benar-benar lah ketika di jam istirahat itu. Gitu. Terkadang walaupun di kelas ya kan setelah jam istirahat walaupun bukan jam olahraga, tentunya pasti anak akan merasa berkeringat gitu kan, akan capek gitu kan. Ketika belajar di jam selanjutnya dia merasa terganggu atau tidak, ya mungkin spesifik mungkin saya juga akan mengarahkan ketika mau ada olahraga tapi ini hari ini bukan jam olahraga kamu, ya salah satu jalan ya saya untuk mengantisipasi mereka untuk membawa salin baju gitu, ganti baju ketika jam saya sudah selesai gitu. Kalau dari skala, Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Wahyudin sekarang berada di posisi mana nih, Pak? Dari pembagian manajemen waktu yang tadi Pak Wahyudin ceritakan. Saya ada di skala 7 ya. 7 Mungkin ya, Pak ya. yang saya pengen capai 9 lah gitu kan. 9, karena iya, dari berbagai macam bidang studi atau pembelajaran yang lain, mungkin di saya itu ya di skala 9 itu saya rasa anak-anak mencapai target lah. Oke. 9 ya, Pak ya. Jadi ada peningkatan ya, Pak ya, setidaknya gitu ya, Pak. Kemudian peluang apa yang bisa Bapak ambil kira-kira atau kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan untuk Bapak mencapai tujuan tersebut, Pak? Ada peluang apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau di SD mungkin ya Bu Dini ya, di SD itu peluangnya cukup lumayan ya. Beda dengan dulu ya, kalau sekarang kan keterbatasan mungkin ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan karena selesainya adanya pandemi gitu kan. Peluang itu cukup, SD itu cukup ini ya, cukup beragam ya dengan lomba-lomba yang sudah dipertandingkan gitu kan. Dengan saya memberi pelajaran apa yang saya ajarkan ke anak-anak, mungkin dengan pertandingan seperti O2SN, terus Popda ya untuk tingkat-tingkatan SD itu mungkin lebih berpeluang Bu. Jadi seperti itu Bu untuk olahraga ya. Kalau olahragaan pasti tentunya banyaklah dengan hal-hal lomba yang harus saya terapkan di olahraga. Iya Pak. Nah dari kegiatan atau kesempatan yang Pak Wahyudin punya tadi, apakah kira-kira ada nggak Pak hambatan yang mungkin terjadi nanti Pak? Atau kendala yang hambatannya mungkin kalau saya pribadi Bu ya, di sekolah saya mungkin dari sarana ya Bu. Sarana itu sangat mendukung ya Bu ya untuk kegiatan olahraga. Apabila emang sarananya tidak ada ya itu menjadi hambatan saya gitu, ketika apa yang saya butuhkan tidak ada, nah itu menjadi hambatan saya gitu kan. Terkendala sarana dan prasarana olahraga yang ada mungkin saya manfaatkan atau saya modifikasi, cuma tidak sesuai dengan standar apa yang akan nanti dilombakan Bu. Mungkin seperti itu Bu hambatannya itu aja sih, paling sarana dan prasarana aja yang belum memadai. Berarti hambatannya sarana dan prasarana yang mungkin nanti akan Bapak hadapi, begitu ya Pak ya, betul Pak? Ya,
Betul, Kira-kira betul, Bu Dini. bagaimana Pak Wahyudin tuh mengatasi hambatan tersebut, Pak? Gimana Ya, solusi? tentunya saya minta dukungan atau minta solusi juga kepada kepala sekolah dan wali murid yang anaknya mungkin ingin menjadi anak yang berprestasi gitu ya. Dengan sarana di sekolah tidak ada, mungkin beliau mempunyai alat yang ada di rumah atau alat olahraga yang ada di rumah untuk dibawa ke sekolah dan dimanfaatkan oleh saya untuk melakukan olahraga yang mestinya akan dilombakan, Bu. Oke, berarti seperti solusinya Bapak meminta dukungan dari kepala sekolah Wali ya, Pak ya? kepala sekolah dan wali murid. Ya, sudah baik sekali. Kemudian nanti rencana Bapak setelah itu apa yang akan Bapak capai atau prioritas apa lagi yang Bapak akan capai, Pak? Saya akan memanfaatkan ketika saya akan menunjukkan beliau itu anak didik saya itu berprestasi untuk kedepannya gitu ya, sehingga ketika ada lomba saya tinggal anak ini nih prestasinya bisa di sini, oke, anak ini bisa untuk di lomba ini gitu. Jadi mungkin itu Bu yang saya akan persiapkan ya untuk anak-anak meraih prestasi yang diinginkan oleh sekolah maupun orang tua murid. Oke, berarti pemetaan ya Pak ya, betul gak Pak pemetaan siswa? Jadi ketika ada lomba ini siapa saja yang siswa yang lomba, kemudian ketika ada lomba satu lagi siapa aja, begitu bukan Pak? Ya benar. Ya jadi. Kemudian tadi kan Bapak mempunyai apa tadi strateginya itu meminta dukungan kepada kepala sekolah ya Pak ya? Ya. Menginginkan ya. Ya. Kemudian strategi apa yang Bapak lakukan supaya itu dapat tercapai, Pak? Ya, mungkin dengan strategi yang saya lakukan, yang sudah apa yang pernah saya lakukan, saya akan kembangkan lagi, Bu. Jadi, bagaimana caranya untuk mencapai keinginan sekolah dan saya pribadi selaku guru olahraga, saya akan mengembangkan itu, gitu. Kalau untuk keberhasilannya bagaimana, Pak? Ya, kita lihat dari saya akan melihat tingkat keberhasilan mereka itu di tingkat lomba apa nih, gitu kan? Apakah tingkat kecamatan mereka mampu menembusnya, atau di tingkat kabupaten mereka juga menembusnya, bahkan mungkin di tingkat provinsi mereka dapat menembusnya. Nah, itu mungkin itu yang saya ingin capai, Bu, untuk keberhasilan itu. Jadi ketika siswa sudah ada yang mengikuti lomba di tingkat kabupaten atau nasional, nah itu adalah tingkat ketercapaian yang Bapak ukur seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, kemudian Pak untuk dukungan yang Bapak inginkan, kira-kira dukungan siapa saja, Pak? Tentunya yang pertama saya minta dukungan kepada orang tua saya. Ya, yang kedua dukungan di sekolah tentunya didukung oleh kepala sekolah, oleh teman sejawat ya, untuk mendukung saya meningkatkan pendidikan pembelajaran olahraga saya di sekolah. Mungkin itu yang saya inginkan ya, dukungan itu berupa, walaupun tidak berupa moral atau material, setidaknya gitu kan mereka mendoakan lah gitu kan, apa yang saya ajarkan, apa yang saya didik selama ini menjadi tingkat keberhasilan saya ketika saya menjadi guru olahraga yang profesional. Oke, sudah baik banget ya Pak Wahyudin ya. Kemudian Pak Wahyudin, kalau tadi Pak Wahyudin Pak Wahyudin memiliki tingkat keberhasilan, Pak Wahyudin juga tadi sudah mau melakukan, nanti rencananya tadi Pak Wahyudin akan melakukan pemetaan ya Pak ya. Kira-kira siapa yang Bapak atau komitmen apa yang Bapak miliki agar rencana Bapak itu dapat berjalan dengan baik? Tentunya komitmen apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri ketika apa yang saya ajarkan itu menjadi motivasi mereka
dan saya akan mempertahankan dan memperjuangkan apa yang sudah pernah saya miliki dan saya kembangkan ke siswa-siswi saya. Mungkin itu. Jadi saya ya terutama pada diri saya sendiri ya untuk mengembangkan pendidikan di sekolah itu gitu. Jadi saya berkomitmen pada diri saya sendiri. Saya akan melakukan apa yang pernah saya lakukan dan apa yang saya capai, itu yang akan saya pertahankan untuk kedepannya. Oke. Idenya bagus-bagus sekali Pak Wahyudin. Saya Sama salut begini. sama Bapak sudah memiliki ide-ide yang luar biasa tadi yang sudah Bapak utarakan. Nah, itu semoga dapat berjalan dengan baik. Amin, Kira-kira amin. Pak, nanti tindak lanjut apa yang Bapak inginkan dari coaching kita sekarang, Pak? Eh, Tindak lanjut nantinya apa yang Bapak inginkan? saya sih berharap ya apa yang sudah dicurahkan, apa yang sudah memberikan masukan dari Bu Dini, semoga ini bermanfaat dan saya juga dapat melakukannya untuk pembelajaran selanjutnya mungkin menjadi lebih baik lagi ke depannya dan menjadi guru yang profesional dalam pemimpin pembelajaran, Bu. Oke, baik Pak Wahyudin. Terima kasih ya Pak Wahyudin ya. Sebelum saya mengakhiri Pak, kira-kira coba Pak, bisa nggak Pak? Bapak, bolehkah Bapak simpulkan apa saja tadi yang sudah Bapak utarakan atau rencana-rencana Bapak yang sudah Bapak utarakan? Bolehkah Bapak simpulkan? Ya, kesimpulannya mungkin ya, saya berusaha semaksimal mungkin dan semampu mungkin saya menjadi guru yang profesional dan meningkatkan dunia pendidikan menjadi yang terbaik. Dan sekarang sudah ada program guru penggerak ini, semoga kedepannya menjadi prioritas saya untuk memajukan pendidikan. Amin, Pak Wahyudin. Semoga dapat tercapai dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian soal kendala yang tadi Pak Wahyudin hadapi segera terselesaikan dengan suasana hati yang senang dan bahagia kembali ya Pak Wahyudin ya dalam pembelajarannya. Terima kasih banyak Pak Wahyudin. Mungkin sesi coaching ini saya akhiri sampai di sini Pak Wahyudin. Ya, Bu Dini. Semoga perasaan Pak Wahyudin juga sudah semakin tenang ya. Ya, Bahagia gak Pak nih sekarang? Bahagia sekali nih setelah curhat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Wahyudin ya. Sama-sama, Saya Bu Dini. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, Pak Wahyudin, luar biasa ya. Saya sampai wow, luar biasa percakapan coachingnya ya. Oke Bu Dini, kira-kira indikator keberhasilan apa yang sudah terlihat dari proses coaching tadi Bu? Indikator keberhasilannya tadi menurut saya sudah mendengarkan secara aktif, sudah mendengarkan secara penuh, hadir sepenuhnya untuk Pak Wahyudin ya Bu ya. Nah itu adalah indikator ketercapaian saya. Kemudian mungkin nanti ke depannya saya akan meningkatkan indikator keberhasilan saya dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bu Dini Indrawati dan Pak Wahyudin untuk kebersamaan pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih tetap semangat ya demi pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita, terima kasih Pak Wahyudin. Terima kasih. Saya tutup ya.